Selama puluhan tahun, publik Asia terhipnotis oleh kecantikan wanita ini di layar lebar. Paras anggunnya dipuja bagai dewi yang turun dari langit. Namun siapa yang menyangka, karir yang selama ini ia bangun dari nol hampir hancur oleh skandalnya dengan seorang pria berkuasa. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Pada awal tahun 1967, sebuah keluarga atlet terpandang di Taipei tengah berbahagia menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Putri kecil itu diberi nama Wang Suxian. Sejak kecil Suxian dibesarkan dalam lingkungan yang disiplin dan syarat ekspektasi. Sang ayah yang merupakan seorang atlet bola basket nasional Taiwan menggembleng fisik serta mental Suxian secara ketat sejak dini. Tempaan itu pada akhirnya membentuk postur tubuhnya yang menjulang hingga 172 cm. Dengan fisik yang atletis, arah hidup Suxian seperti sudah disiapkan untuk mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi atlet basket. Ia bahkan sempat bergabung dalam tim basket sekolah dan bertanding sebagai pemain forward. Latihan fisik yang berat dan jam-jam panjang di lapangan basket menjadi rutinitas harian yang membentuk kedisiplinannya. Namun arena olahraga ternyata hanya menjadi persinggahan sementara. Selain memiliki fisik yang atletis, Suxian juga memiliki paras yang unik. Garis wajahnya tajam, serta tatapan mata sayu yang kontras dengan tren kecantikan pada masa itu. Daya pikat yang unik dan postur tingginya ini menarik perhatian seorang pencari bakat di Taiwan saat ia tengah menempuh pendidikan di sekolah seni. Sosok gadis berparas dingin itu dinilai sangat pas untuk membintangi iklan sepatu olahraga merek Adidas. Kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Suxian dan ia pun menerima tawaran itu. Tak disangka iklan komersial pertamanya itu langsung meledak dan mencuri perhatian publik. Iklan tersebut menjadi titik balik karir Suxian. Wajahnya yang makin sering muncul di layar kaca rupanya menarik perhatian para produser. Hingga di usia 17 tahun, ia berhasil mendapatkan peran utama pertamanya lewat film berjudul The Lakeside is Cold This Year di tahun 1984. Akting Suxian dalam film tersebut begitu memukau hingga mendapat nominasi aktris terbaik dalam ajang penghargaan Taiwan yang semakin mempertegas potensi besarnya di dunia seni peran. Keberhasilan Suxian itu pun menarik perhatian produser kawakan asal Hong Kong, yakni Mona Fong dari rumah produksi raksasa Shaw Brothers. Oleh karena begitu terpikat oleh pesonanya, Mona Fong bahkan mendatangi langsung ibu Suxian untuk membeli sisa kontrak Suxian dengan agensi yang menaunginya. Setelah menerima tawaran Mona Fong itulah, Suxian resmi memakai nama panggung Joy Wong. Sebuah identitas baru yang menandai langkah besarnya meninggalkan Taiwan menuju panggung perfilman Hong Kong. Namun dunia hiburan Taiwan yang tenang sama sekali berbeda dengan kerasnya industri hiburan di Hong Kong. Di sana kecantikan seorang wanita seringkali dieksploitasi demi keuntungan bisnis belaka. Kondisi itu diperparah saat Joy harus pindah di usia remaja tanpa bisa berbahasa Kanton. Perasaan terisolasi dan keterbatasan bahasa ini membuatnya makin rentan diatur oleh industri. Di mata para taipan media, Joy yang masih hijau ini adalah target empuk dan sosok yang ideal yang mudah dibentuk menjadi mesin uang sekaligus objek fantasi publik Asia. Namun meski di tengah tekanan industri yang begitu intens, karir Joy semakin naik saat ia memerankan Ni Xiaoqian, sosok hantu cantik dalam film berjudul A Chinese Ghost Story di tahun 1987. Uniknya sebenarnya peran itu hampir saja jatuh ke tangan orang lain. Sang sutradara, Tsui Hark, awalnya sama sekali tidak melirik Joy. Demi mengejar pasar internasional, awalnya tim produksi justru gencar mengejar penyanyi papan atas asal Jepang, Akina Nakamori. Barulah ketika negosiasi dengan pihak Jepang menemui jalan buntu, Joy melihat peluang emas. Setelah membaca kabar tentang proyek film tersebut di media, ia merasa karakter hantu Ni Xiaoqian sangat menarik baginya. Tanpa ragu, Joy kemudian mengambil langkah berani.
Ia menghubungi secara langsung produser film tersebut, Nan Shun-shi, untuk meminta kesempatan audisi. Awalnya sang produser sempat menolaknya. Joy dianggap terlalu tinggi dan wajahnya terlalu modern untuk memerankan wanita dari era Tiongkok kuno. Namun Joy tak mau menyerah. Ia terus memohon hingga akhirnya diizinkan mengikuti tes kamera sekedar untuk membuktikan kemampuan aktingnya. Dan benar saja, keputusan itu terbukti tepat. Begitu Joy melangkah ke ruang tes kamera dengan kostum klasik, pesonanya yang misterius dan dingin langsung meruntuhkan seluruh keraguan dari tim produksi. Setelah tes kamera selesai, Joy pun resmi memerankan tokoh ikonik tersebut. Saat dirilis ke bioskop, film A Chinese Ghost Story meledak luar biasa. Penampilan Joy yang beradu akting dengan aktor legendaris Leslie Cheung berhasil memikat penonton di seluruh Asia. Karakter hantu cantik yang ia bawakan begitu mengena di hati para penontonnya. Kesuksesan besar ini melambungkan nama Joy ke puncak popularitas di Taiwan, Hong Kong, Jepang, hingga Korea Selatan. Namun di sisi lain, kepopuleran tersebut justru menjadi awal dari masa-masa sulit dalam hidupnya. Industri film Hong Kong yang mengejar untung cepat mulai memanfaatkannya secara berlebihan. Joy diberondong jadwal syuting yang tidak manusiawi. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Joy dipaksa membintangi lebih dari 30 judul film. Melihat Joy sukses besar memerankan hantu cantik, ia terus-menerus diberi peran yang hampir sama dengan alur cerita yang mirip demi mengejar keuntungan instan. Jadwal syutingnya semakin tidak masuk akal. Joy seringkali harus berpindah dari satu lokasi syuting ke tempat syuting lainnya dalam sehari. Ia bahkan hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Di balik kilau panggung hiburan, citra hantu cantik itu justru menjadi beban berat bagi Joy. Eksploitasi peran yang terus berulang, serta rasa lelah yang menumpuk, perlahan menggerogoti kesehatan mentalnya. Kondisi ini membuat Joy sadar bahwa ia terjebak dalam industri yang hanya memanfaatkan kepopulerannya demi keuntungan bisnis belaka. Di tengah kelelahan fisik dan mental tersebut, Joy mulai merindukan rasa aman di luar dunia kerja. Di saat itulah ia bertemu dengan seorang pria bernama Chi Chin yang merupakan seorang penyanyi rock asal Taiwan. Keduanya dipertemukan pada tahun 1986 dalam proyek film berjudul Fragrant Grass by the River. Meski kepribadian mereka bertolak belakang, Joy yang anggun dan Chin yang berjiwa bebas malah membuat kedekatan tumbuh di antara keduanya selama proses syuting. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh hati hingga akhirnya resmi berpacaran. Hubungan asmara ini langsung menyita perhatian publik dan dipuja-puja media sebagai pasangan ideal antara aktris papan atas dan bintang musik rock. Namun siapa sangka di balik pemberitaan yang manis itu, hubungan Joy dan Chin sebenarnya sangat rapuh. Jarak antara Taipei dan Hong Kong, jadwal kerja yang padat, serta tekanan popularitas memicu banyak perselisihan di antara mereka. Di satu sisi, Joy yang merasa terisolasi di Hong Kong sangat membutuhkan Chin di sampingnya. Namun di sisi lain, Chin juga disibukkan oleh karirnya sendiri di Taiwan. Jarak dan kesibukan ini memicu keretakan yang perlahan menggoyahkan hubungan mereka. Di tengah keputusasaan akibat hubungan yang mulai renggang itulah, Joy mengambil langkah yang salah. Tanpa Joy sadari, masalah ini justru membuka celah bagi hadirnya orang ketiga. Keputusannya saat itu menjadi awal dari skandal besar yang kelak menghancurkan karir dan reputasinya. Di momen itulah pengusaha properti sekaligus miliarder asal Hong Kong yang bernama Peter Lam masuk ke dalam kehidupan Joy yang sepi itu. Pertemuan mereka berawal dari lingkungan kerja, di mana perusahaan Peter Lam terlibat dalam pendanaan beberapa proyek film yang dibintangi oleh Joy. Sebagai produser dan investor kuat di industri hiburan, Peter Lam memanfaatkan posisinya untuk bisa makin dekat dengan sang aktris. Mencium adanya celah dari hubungan Joy yang sedang renggang dengan Chin, Peter Lam mulai melancarkan aksi gila-gilaan. Ia mengejar Joy dengan segala kekuatan finansial dan pengaruhnya.
Peter Lam tak ragu untuk memberi hadiah-hadiah mewah, menyediakan fasilitas kelas atas, hingga menjanjikan perlindungan penuh dari eksploitasi studio film yang saat itu memeras tenaga Joy. Padahal saat itu Peter Lam sendiri masih berstatus sebagai suami sah dari aktris Seling Ling. Entah apa yang Joy pikirkan saat itu. Ia mempercayai komitmen bahwa hubungan tersebut serius. Terlebih saat itu, Peter Lam dan istrinya dikabarkan sudah pisah ranjang. Joy bahkan rela membelikan hadiah dan terang-terangan tampil bersama Peter Lam, meyakini janji sang miliarder yang mengaku akan segera menceraikan istrinya. Namun janji manis itu berubah menjadi mimpi buruk. Ketika kabar hubungan rahasia ini akhirnya meledak di media massa Hong Kong, industri yang terkenal ganas langsung menjadikan Joy sebagai sasaran empuk perundungan publik. Dalam sekejap narasi media berubah total. Joy tidak lagi dipandang sebagai bintang besar yang dihormati atau ikon kecantikan Asia. Media dan publik secara sistematis melabelinya sebagai wanita perusak rumah tangga orang yang hanya tergiur dengan harta. Parahnya narasi media sepenuhnya menyudutkan Joy. Sementara Peter Lam sebagai pria berkuasa justru relatif aman dari amukan opini publik. Keadaan makin memburuk saat keluarga Peter Lam mulai angkat bicara. Ibu dari Peter Lam, Po Chu, yang begitu menyayangi menantunya, Seling Ling, melontarkan penolakan keras kepada Joy secara terbuka di hadapan media. Tanpa ragu ia merendahkan Joy dengan menyebut hubungannya dengan sang putra tak lebih dari sekedar transaksi. Ia bahkan melontarkan kalimat pedas yang sempat membuat geger publik Hong Kong. Ibu Peter mengatakan kalau hubungan Joy dengan anaknya ibaratnya cuman menghabiskan jutaan dolar untuk menyewa wanita penghibur. Pernyataan menohok itu menghancurkan harga diri Joy dalam sekejap dan makin memicu kemarahan publik. Meski begitu, tekanan skandal ini sudah terlanjur merusak rumah tangga sang miliarder. Skandal ini akhirnya membuat rumah tangga Peter Lam benar-benar hancur. Ia resmi bercerai dengan Seling Ling pada tahun 1995 dengan nilai pesangon perceraian yang sangat fantastis. Namun perceraian itu tidak lantas membuat Peter langsung menikahi Joy. Ia justru perlahan menarik diri dan mengakhiri hubungan mereka. Apalagi saat tekanan publik dan pembagian harta gonogini menjadi semakin rumit. Sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan dan tidak akan benar-benar pernah diterima oleh Peter, Joy mengambil langkah tegas untuk mengakhiri hubungan mereka. Demi menjaga harga dirinya, ia enggan menyimpan aset apapun dari sang miliarder. Joy memilih menjual rumah mewah pemberian Peter dan mengembalikan uangnya. Sebuah bukti nyata bahwa dirinya tidak bisa dibeli dengan materi. Namun hantaman skandal itu terlanjur merusak segalanya. Karir Joy di Hong Kong hancur tak tersisa dan mentalnya berada di titik terendah. Untuk menyembuhkan luka batinnya itu, Joy memilih untuk pulang ke Taiwan dan mengasingkan diri dari sorotan media. Di masa-masa sulit itulah hal yang tak pernah terduga terjadi kepada Joy. Chin, mantan kekasihnya, tiba-tiba mendatanginya. Pria dari masa lalunya itu merangkul Joy tanpa sedikit pun menghakimi skandal yang baru saja terjadi. Perlahan namun pasti cinta lama mereka pun bersemi kembali. Publik yang dulu menghujat kini berbalik simpati, berharap Joy akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Hubungan mereka semakin serius hingga keduanya mantap berencana untuk menikah di Tibet pada tahun 2001. Kala itu publik pun yakin hal tersebut akan jadi akhir bahagia bagi Joy Wong. Namun siapa sangka, kenyataan pahit kembali menghampiri hidup Joy. Tepat saat gaun pengantinnya masih dirancang dan persiapan pernikahan di Tibet sedang dimatangkan, sebuah kabar mengejutkan mencuat ke publik. Seorang wanita dari masa lalu Chin yang bernama Mei Fang mendadak muncul dan melayangkan gugatan hukum. Ia membongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Chin. Fang mengatakan kalau dirinya dan Chin telah memiliki seorang putra yang kini telah remaja. Sebagai ibu, Fang menginginkan kepastian hukum atas status putranya itu. Ironisnya ketika menjalin hubungan dengan Joy, Chin sebenarnya secara diam-diam selalu menafkahi sang anak. Fakta yang terbongkar di pengadilan ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Joy
kepada calon suaminya itu. Pria yang ia anggap sebagai pelindung terakhirnya ternyata menyimpan kebohongan sebesar itu selama bertahun-tahun. Bagi Joey, rasa percaya yang telah rusak tak lagi bisa diperbaiki oleh apapun. Maka dari itu rencana pernikahan mereka di Tibet pun batal seketika. Hubungan asmara yang diwarnai putus nyambung selama belasan tahun itu akhirnya resmi berakhir secara permanen pada tahun 2002, meninggalkan Joey dalam kekecewaan yang sangat mendalam. Lelah akibat pengkhianatan yang berulang kali terjadi bukanlah akhir dari kepedihan yang menghampiri hidup Joey. Pada tahun 2003, sang sahabat Leslie Chang meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Kesedihan atas kematian sang sahabat itu makin membuat Joey akhirnya mantap mengambil keputusan paling drastis dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan film berjudul Shanghai Story pada tahun 2004 silam, Joey Wong memilih untuk pensiun total dari dunia hiburan. Ia memutuskan semua kontrak kerja, memutus jalur komunikasi dengan wartawan, dan pergi meninggalkan Asia menuju Vancouver, Kanada. Keputusan ini bukan sekedar rehat sejenak, melainkan langkah tegas untuk keluar secara permanen dari industri yang ia rasa telah mengeksploitasinya. Di Kanada, Joey membangun kembali hidupnya dari nol. Jauh dari hiruk-pikuk media gosip, ia menanggalkan seluruh kemewahan dan nama besarnya sebagai bintang papan atas. Di sana, Joey memilih gaya hidup sederhana, mulai dari mendalami ajaran Buddha, menjadi vegetarian, dan beraktivitas seperti warga sipil biasa. Tanpa riasan tebal atau pengawalan ketat, Joey menjalani harinya dengan tenang. Bahkan ia mengelola pusat terapi kesehatan tradisional secara mandiri. Kini meski ia sudah berusia 59 tahun, kecantikan Joey masih tidak lekang oleh waktu. Perjalanan hidup Joey Wong memberi gambaran nyata tentang tingginya harga sebuah popularitas di industri hiburan. Langkahnya meninggalkan panggung besar bisa jadi merupakan keputusan tepat untuk menjaga masa depannya. Joey tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan publik. Ia hanya memilih berhenti menjadi objek fantasi orang lain dan hidup tenang dalam kedamaian yang ia pilih. Bagaimana pendapatmu dengan kisah Joey Wong ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.